Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan, yang pastinya di segmen Senin, sekilas kesehatan info, karena hari ini juga hari Senin gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini, pada video kali ini aku akan ngebahas seputar sayuran nih. Siapa di antara kalian yang suka sayuran, atau mungkin kalian yang vegetarian mungkin ya, yang nggak makan daging, justru makannya sayuran aja gitu ya. Tapi aku yakin banyak di antara kalian, meskipun kalian mungkin tidak terlalu menyukai sayuran, tapi kalian pasti pernah memakan sayuran gitu ya. Dan aku yakin juga kalian pasti mengetahui nih, kalau sayuran itu adalah salah satu jenis makanan yang sangat menyehatkan gitu ya, karena juga banyak seratnya di dalamnya yang akan membantu sistem pencernaan kita dalam memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh kita juga gitu ya. Tapi tahukah kalian sebenarnya sayuran itu juga bisa penyebab dari terjadinya epilepsi pada seseorang gitu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kok bisa sayuran yang sangat menyehatkan itu bisa menyebabkan seseorang itu bisa terjadinya epilepsi gitu ya. Dan daripada kalian bingung, penasaran, ataupun kalian salah paham juga dengan persepsi itu gitu ya, kalian harus tonton video ini sampai habis agar kalian itu tidak salah paham tentang hal ini gitu ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita saksiin dulu intro berikut ini. Ya, kenapa dalam hal ini itu sayuran merupakan salah satu penyebab terjadinya epilepsi pada seseorang? Sebenarnya ada sebuah penelitian dari Times of India yang menyatakan hal tersebut gitu ya, di mana sayuran yang dikonsumsi mentah itu berpotensi memiliki cacing pita yang ada di dalamnya gitu. Dan memang dari hasil riset tersebut juga itu menyatakan bahwa hampir semua sayuran itu pasti memiliki cacing pita di dalamnya gitu. Dan jenis sayuran kubis, kol, dan juga kembang kol itu merupakan salah satu sayuran yang memiliki jenis cacing yang paling jahat di antara semua cacing gitu. Biasanya cacing pita ini itu hinggap pada lapisan-lapisan kubis dan juga kol, dan ukurannya itu sangat kecil ya, sehingga kita nggak bisa melihat dengan kasat mata gitu. Jadi harus menggunakan mikroskop untuk melihat cacing tersebut gitu ya. Dan epicnya lagi, banyak cacing pita yang memang bisa bertahan pada suhu tinggi gitu ya. Jadi meskipun kita tidak memakan sayuran itu mentah gitu ya, kita makan sayuran yang udah dimasak, itu bukan berarti kita terbebas dari cacing pita yang ada di dalam sayuran tersebut gitu. Karena memang itu dipengaruhi karena daya tahan dari si cacing pita ini sendiri terhadap panas, dan juga daya tahan dari telur-telur yang dihasilkan oleh cacing pita ini gitu. Tapi balik lagi ya, dibandingkan kita mengonsumsi sayuran mentah, sayuran yang dimasak itu akan lebih baik dikonsumsi gitu ya, karena pastinya itu akan mengurangi dari patogen-patogen yang ada di dalamnya. Dan bahayanya apabila kita memakan makanan yang memiliki cacing pita di dalamnya, cacing pita tidak akan mudah mati di dalam pencernaan kita gitu ya, karena dia akan menempel di dalam mukosa-mukosa lapisan pada usus kita gitu. Dan yang paling mengerikan lagi, ada beberapa jenis cacing pita yang bahkan bisa masuk ke dalam pembuluh darah kalian dan mengikuti aliran darah kalian hingga cacing pita ini itu berada pada otak kalian. Dan memang tidak semua jenis cacing pita itu bisa masuk ke dalam aliran darah dan bisa menembus ke otak kita gitu ya. Sejauh ini hanya cacing pita yang berbentuk spora aja nih yang mampu menembus pembuluh darah dan hinggap di otak kita gitu. Sedangkan cacing pita jenis lain itu biasanya kebanyakan dari mereka itu hanya hinggap di pencernaan kita gitu. Ya memang kebanyakan cacing pita yang berbentuk spora itu berada pada daging babi ya. Jadi sebenarnya juga cacing pita berjenis spora yang bentuknya spora itu jarang berada di sayuran. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bahwa cacing pita yang jenis yang bentuknya itu spora itu berada di sayuran, apalagi sayuran yang mentah yang kalian konsumsi. Maka dari itu nih, alangkah bagusnya kalian tidak mengonsumsi sayuran mentah. Masalah sayuran tersebut ya minimal itu akan membersihkan setidaknya sebagian dari cacing yang ada pada sayuran tersebut. Dan sebenarnya juga bahaya cacing pada tubuh kita itu juga sama dengan bahaya dari patogen-patogen lain ya. Misalnya bakteri, virus, jamur, gitu, parasit gitu. Sama juga seperti jenis patogen-patogen tersebut gitu ya. Dan pastinya itu akan memiliki bahayanya tersendiri gitu ya. Dan tidak terkecuali juga terhadap cacing pita yang jenis spora ini yang hinggap di dalam otak kita gitu ya. Itu pasti akan menyebabkan gejala-gejala khusus seperti yang paling sering terjadi. Awal-awal pasti akan mengalami sakit kepala gitu ya. Tapi lama-kelamaan sakit kepalanya itu akan cukup parah hingga mengalami kejang, bahkan epilepsi gitu. Dan hal ini bisa kalian jadiin referensi juga nih apabila ada orang terdekat kalian ataupun kalian mengalami gejala-gejala tersebut gitu ya, sakit kepala, lama-kelamaan kok makin parah, kok tiba-tiba sampai mengalami kejang gitu ya. Itu kalian juga harus jadiin referensi. Mungkin penyebab dari hal itu disebabkan karena cacing pita. Dan sebenarnya ada alternatif lain juga agar sayuran yang kalian konsumsi itu
bisa bebas dari segala cacing yang ada di dalamnya gitu ya, yaitu dengan menggunakan fosfasium ataupun kalium permanganat di dalam proses pengolahan sayuran kalian. Jadi memang sejauh ini fosfasium dan juga kalium permanganat itu cukup efektif dalam membunuh cacing yang berada khususnya pada sayuran kalian. Oke guys, itu aja video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Kalian bisa komen di bawah guys seputar video ini, ataupun kalian mungkin ada ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan seperti biasa guys, like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini gitu ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @adisetiawan karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you di next video. Bye bye.